Ya, seperti dari judul yang kalian sudah lihat, mobil ini tidak bisa kalian banding-bandingkan sama dengan kecap ini. Ini adalah kecap sari delai kuning, kecap asli orang Tegal yang tidak bisa kalian banding-bandingkan. Kok malah jualan? Anyway, kita lanjut reviewnya. Ya, ini adalah generasi keempatnya Jeep dengan kode bodi JL dan dia mempunyai 9 warna basic yang dikeluarkan oleh pabriknya. Satu warna orange seperti ini, warna merah, warna biru, dan biru lebih terang lagi, warna kuning, warna abu-abu, dan abu-abu yang grafit, silver, putih. Ada yang hijau juga harusnya. Berarti ada 10. Kurang lebih seperti itu dan itu cukup banyak warnanya. Dan mobil ini memang sangat tidak cocok untuk kalian para laki-laki yang masih memikirkan sunscreen, sunblock, ataupun skincare apa yang mau kalian pakai. Mobil ini memang benar-benar mobil yang sangat maco, didesain untuk kalian para laki-laki yang maco. Ngetril. Maco. 7 vertical grille ciri khas Jeep. Dan mereka kali ini sudah sangat pede untuk tidak menaruh logo Jeep sama sekali di depan karena mereka yakin itu sudah terlihat seperti Jeep. Lampu yang sudah berbentuk tidak halogen lagi karena sebelum-sebelumnya masih berbentuk halogen, yang kali ini sudah proyektor dan ada DRL-nya juga, termasuk bumper ini karena ini keluaran tahun 2020 pertama kalinya Jeep JL diluncurkan. Bumper ini standarnya seperti ini bentuknya, menurut kami simple, elegan tapi keren juga. Dan jangan lupa mereka masih menambahkan fog lamp karena masih banyak sekali mobil baru sekarang yang tidak ada fog lamp-nya seperti LM kami kemarin. Desain maco yang masih berlanjut sampai dengan engsel-engsel yang diekspos seperti ini dari pintu, dari windshield, dan dari kap mesin depan yang menurut kami itu sangat tidak boleh diubah oleh Jeep karena itu adalah ciri khas Jeep yang sangat timeless menurut kami. Dan ini adalah seri trim yang Rubicon atau seri trim yang tertinggi karena di bawahnya masih ada Sahara dan Sport. Jangan lupa juga gantilah antena ini karena originalnya tinggi sekali seperti penanggal petir. Ya, untuk di bagian kaki-kaki ini kami memang melakukan sedikit perubahan karena original ban ini menggunakan mud terrain. Kali ini kami ubah menjadi all terrain. Kenapa? Karena yang mud terrain terlalu berisik pada saat kita berlari di atas 80 km per jam. Dan untuk ukuran ban yang kami pakai kali ini adalah 265/70 ring 17. Menurut kami ini lebih wise untuk kalian pakai harian. Dan mobil ini juga termasuknya adalah mobil kabriolet. Walaupun kabrioletnya ini bisa dilepas, tapi lebih dari setengah jam kami melepasnya karena banyak sekali baut engsel dan ini semua harus digotong dan ditaruh di rumah. Tidak bisa terlipat simple seperti mobil-mobil kabriolet umumnya. Tapi itulah Jeep. Ban cadangan seperti konde yang ditaruh di pintu belakang ini merupakan ciri khas Jeep yang sangat luar biasa dan itu harus dipertahankan terus apapun yang terjadi. Termasuk juga stop lamp yang ada di atasnya dan kaca belakang yang begitu flat tapi ini sudah dilengkapi dengan rear defogger dan wiper, termasuk air wipernya juga, dan lampu belakang yang bentuknya kotak sekali, tapi yang ini sudah LED tentunya. Dan menurut opini pribadi kami, ambillah yang 4 doorsnya atau yang unlimitednya. Selain bisa membawa orang lebih banyak, ini secara proporsi mobilnya terlihat lebih cantik daripada yang 2 doorsnya. Tapi itu opini pribadi kami. Dan dimensi mobil ini sedikit agak membesar dari pendahulunya karena dia mempunyai tinggi 1,8 meter, mempunyai lebar 1,87 meter, dan mempunyai panjang 4,78 meter dan sumbu roda ini totalnya 3 meter persis. Lalu bagaimana dengan mesinnya? Ya, mobil ini mempunyai kap yang sangat mudah sekali dibukanya. Seperti itu, ditarik sedikit dan ada tuas tengahnya, tapi ini kap mesin lumayan berat. Oke. Cuma sayangnya mobil ini cc-nya mengecil menjadi 2000 cc saja. Ya, kalian tidak salah dengar, 2000 cc, 4 silinder, 1 garis. Tetapi mesin ini dengan kode GME T4 ini mempunyai 270 horsepower dan 400 Nm. Ya, 400 Nm berkat turbonya. Jadi, walaupun mesin ini terlihat kecil dan irit, tetapi tetap bertenaga. Tapi jika kalian yang masih suka dengan fisiknya, yang mesinnya 3600 cc itu kalian masih bisa dapatkan di seri Gladiatornya yang lebih besar dan lebih panjangnya dari ini. Lalu bagaimana dengan bagasinya? Menurut kami pintu belakang bagasi ini dibukanya sedikit agak ribet karena harus bawahnya dulu dibuka selebar mungkin baru kacanya bisa diangkat. Ya, mobil ini mempunyai kapasitas bagasi yang cukup besar
Payung golf ini saja terlihat sangat kecil di tengah-tengah ini. Dan kapasitas bagasi ini juga bisa diperluas dengan jok tengah yang sangat mudah perlipatannya. Seperti itu. Satu lagi seperti itu. Menjadi flat dan sangat luas sekali. Ini cocok untuk kalian yang suka camping. Kami hampir lupa mention bahwa di sini sudah ada subwoofer 10 inch dari Alpine, jadi suaranya lebih menggelegar. Dan di sini juga ada soket 12 voltnya juga. Ya pasti multifungsi di situ tentunya. Lalu bagaimana dengan interiornya? Mobil ini harga barunya sekitar 1,9 miliar rupiah yang tetap naik terus sampai sekarang. Mari kita lihat quality interiornya. Ya, inilah interiornya. Semua sudah banyak yang terbungkus kulit. Ini juga materialnya kulit. Ini juga kulit. Oh, bawahnya masih menggunakan net. Dan ini juga terbungkus sangat-sangat keren sekali menurut kami. Kulit dengan stitching merah dengan tulisan Rubicon ini. Luar biasa. Lalu bagaimana dengan dashboardnya? Dan di layar multimedia system ini yang sudah touchscreen, mempunyai satu aplikasi yang disebut U-Apps. Dan off-road page ini menurut kami keren sekali. Dilihat ada pitch and roll-nya, aksesoris coach-nya, termasuk driver train-nya, bisa dilihat apa saja di situ. Dan masih banyak lainnya lagi dari U-Apps ini. Ada projection manager, ada application manager, backup kamera, dimming mirror-nya juga ada, radio dari Kompas, termasuk juga map. Keren sekali, lengkap. Pengaturan AC yang masih bentuknya tombol ini semua yang menurut kami lebih menyenangkan daripada yang touchscreen dan meninggalkan jejak-jejak fingerprint itu. Dan kalau lihat sisi bawah, ini adalah pengaturan untuk buka tutupnya jendela, semuanya ada di tengah. Termasuk untuk window lock-nya pun bentuknya masih mekanik seperti ini, keren sekali. Dan ingat, ini adalah laki-laki punya cigarette lighter. Termasuk sudah dilengkapi dengan media, dengan auxiliary, USB biasa dan USB-C. Dan ini adalah bedanya antara Rubicon dan yang non Rubicon. Dia mempunyai swaybar atau pelepas swaybarnya itu, dan punya differential lock untuk depan atau hanya belakang saja, seperti itu. Inilah yang saya bilang desainnya sangat maco. Ini shift knob pegangannya gede sekali, bahkan saya saja tidak cukup untuk menggenggam satu tangan ini. Dan ini ada siluet jeepnya. Instrumen cluster yang masih menggunakan analog, tetapi tengahnya untuk informasinya sudah menggunakan digital. Dan ini banyak sekali menu-menunya, dari vehicle info untuk off-road drivetrain-nya, fuel economy, trip infonya, stop and start-nya, audio, dan message ini surat cinta dari mobilnya. Dan masih ada screen setup yang masih bisa di setting dari sini. Lengkap sekali menurut kami untuk sebuah Jeep. Lalu ini adalah pengatur MID-nya, dan ini adalah tombol untuk cruise control-nya. Dan lalu bagaimana dengan membesarkan atau mengecilkan volume audionya? Ada di belakang sini dan di sebelah sini. Menurut kami posisi duduk ini cukup ergonomis untuk sebuah Jeep. Karena kenapa? Kursinya juga cukup empuk, cukup enak, dan setirnya bisa diatur tilt, termasuk teleskopiknya. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi ya ini masih bisa di-adjust untuk menyesuaikan dari tinggi Anda. Lalu bagaimana dengan kepraktisannya? Waktunya endorse. Ini adalah dua kecap legendaris dari Tegal. Kecap manis sari dele dan kecap manis ikan hitam. Kecap manis yang tidak mengandung pengawet, pewarna, pemanis, ataupun hal-hal yang menyebalkan lainnya. Dan ini kecapnya orang Tegal. Itu yang tadi saya bilang tidak bisa dibandingkan dengan kecap-kecap yang lain. Karena ini adalah ciri khasnya orang Tegal. Lalu bagaimana dengan kepraktisannya? Oke, masuk, tapi ini agak mengerikan. Oke, lalu bagaimana dengan di tengahnya? Ini ada dua cup holder yang sangat besar sekali dan masuk. Dan ada center console yang dua lapis. Ini ada mungkin naro-naro STNK kebanyakan. Dan ini ada sisi bawahnya lagi. Dan ini cukup dalam, tapi saya tidak yakin ini masuk. Dan betul saja, ini masuk tapi tidak bisa ditutup. Dan itu ada USB-nya lagi. Lalu bagaimana dengan glove box di depannya? Glove box di depannya bentuknya kecil sekali, tapi cukup dalam. Mari kita coba juga. Nggak masuk.
Kepraktisannya kurang baik, tapi ya itulah Jeep. Lalu bagaimana rasa duduk di belakangnya? Ya, tinggi saya 174 cm dan di depan ini adalah posisi berkendara saya. Legroom masih cukup banyak dan kaki ini masih bisa masuk cukup dalam juga. Headroomnya juga baik dan fasilitas yang ada di belakang adalah cup holder. Dan tidak ada apa-apa lagi. AC yang tidak ada pengaturannya, hanya buka tutup saja. Termasuk jendela pengaturannya ada di tengah sini. Oh, ada soket 220 volt. Dan USB-C dan USB biasa juga di belakang. Dan ini ada untuk naruh barang-barang kalian yang berbentuk net yang menurut kami lama-lama biasanya suka pada kendor. Termasuk ini juga rasanya ini cuma aksen doang sih. Ini garis-garis ini nggak bisa buat tempat. Dan ada row bar yang dari depan sampai belakang termasuk speaker besar ini. Ya itu saja fasilitasnya di belakang. Tidak terlalu banyak. Ya karena memang ini untuk driver oriented, bukan untuk passenger oriented. Lalu bagaimana dengan rasa berkendaranya? Mobil dengan 270 horsepower, 400 Nm dengan 8 speed percepatan yang klaim pabriknya katanya 0 ke 100 8,7 detik ini. Mari kita coba. Masukkan ke D dan ini di tetap yang di 2H. Tidak ada launch control tentunya dan gas. Oke. Mungkin ada turbo lag-nya di awal, tetapi begitu turbonya jalan, iya lumayan menendang. Tapi awalnya sangat tidak bertenaga menurut kami. Dan radius putar ini tidak terlalu buruk untuk sebuah Jeep. Karena di restoran Ibu Ju dan Tante Hua ini, di sisi depannya kami masih bisa memutar satu putaran tanpa harus mengulanginya. Lalu rasa berkendara ini, ya untuk sebuah Jeep, kami jadi kangen dengan kerasnya shockbreaker Jeep. Karena menurut kami, seri JL ini menjadi sangat empuk sekali. Tapi masih terasa kok Jeepnya. Dan setirnya menjadi cukup ringan. Berbeda dengan Jeep JK kami yang pendahulunya, setirnya lebih berat. Tapi ya overall, dari kaki-kaki yang lebih nyaman, bodi yang lebih besar, dan kesenyapan kabin yang lebih baik, menurut kami ini adalah sebuah Jeep yang paling nyaman sampai sekarang. Lalu ada 5 hal yang gue suka dan 5 hal yang gue tidak suka dari mobil ini. Hal yang pertama gue paling tidak suka adalah cara membuka kap bensin ini. Ribet sekali harus menggunakan kunci seperti itu, dan ini tidak bisa ditarik, ditekan sedikit untuk dilepaskan, dan ini putus jadinya. Ribet menurut kami. Hal kedua yang gue tidak suka adalah ini, warna dashboard dari Rubicon yang selalu berwarna merah Dove ini agak nggak matching kalau kita ngambilnya kayak warna orange seperti ini atau warna biru. Kenapa nggak hitam saja atau mengikuti warnanya sekalian? Hal ketiga yang gue paling tidak suka adalah spion tengah ini sudah dilengkapi dengan auto dimming, tetapi tidak ada pencet-pencetannya di sini. Nyetelnya harus dari sini. Menyusahkan menurut kami. Hal keempat yang gue paling tidak suka adalah pelipatannya manual dan sangat keras sekali. Hal kelima yang gue paling tidak suka adalah cara pembukaan bagasi belakang yang menurut kami ribet dan bikin orang lupa. Karena pintunya ada 2, satu membuka bawahnya dulu, pintu bawahnya, dan yang kedua membuka kacanya. Sering sekali kami hanya menutup ininya saja, pintu bawahnya. Lalu atasnya tidak tertutup. Jadi kami harus mengulanginya lagi. Dan ditutup seperti ini. Baru tertutup. Suka lupa. Hal pertama yang gue paling suka adalah spion ini sudah elektrik dan ada heaternya agar tidak foggy. Hal kedua yang gue paling suka adalah mobil ini sudah bisa reclining. Walaupun manual, tapi tidak seperti Jeep JK kita hanya bisa satu posisi saja. Hal ketiga yang gue paling suka dari Jeep JL ini adalah siluet bentuk Jeep di sini, di situ, di sini, dan di sini.
Hal keempat yang gue suka, mobil ini cukup irit karena dalam kotanya sekitar 1:7,5 dan luar kotanya 1:9,5. Ya kalau kalian bisa maintain mungkin bisa 1:10. Dan harga mobil ini juga tidak pernah turun drastis karena ini adalah Jeep, mobil hobi. Dan hal kelima yang gue paling suka adalah kunci ini bentuknya maco sekali. Bayangkan kalau kalian lagi meeting, kalian taruh di atas meja, klotak seperti itu. Keren sekali. Anyway, don't forget to like, subscribe, and share it to the world. I'm Cornelius. See you to my next vlog. Bye-bye.